Shalom Bapak dan Ibu sekalian, jumpa lagi bersama dengan kami dalam program Amazing Grace. Dalam kesempatan hari ini, kami ingin mengundang Bapak dan Ibu sekalian untuk merenungkan satu lagi perumpamaan yang tercatat dalam Alkitab. Perumpamaan mengenai penggarap-penggarap kebun anggur yang sebenarnya kita bisa temukan dalam 3 Injil sekaligus ya, Matius, Markus, dan Lukas. Ya, benar banget. Jadi perumpamaan ini diceritakan Tuhan Yesus sebenarnya itu selama minggu terakhir sebelum Tuhan Yesus itu diserahkan untuk disalibkan, sebelum kematian Tuhan Yesus. Dan di dalam ketiga Injil ini mungkin kita bisa menemukan itu ada perbedaan detail-detail seperti itu, tapi pada intinya pesannya sama aja. Sama aja. Iya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kita bacakan dulu ya. Boleh. Ayatnya. Mungkin saya akan membacakannya dan juga Celen ini juga akan membacakannya dari Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 9 sampai 19. Saya akan membacakan ayat 9 sampai 13 terlebih dahulu. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lukas 20 ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani. Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding, katanya, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita. Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang lain. Mendengar itu mereka berkata, sekali-kali jangan. Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, jika demikian, apakah arti nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga. Sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Wah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Celeni, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, saya tertarik dengan banyaknya tokoh-tokoh gitu ya. Yang di dalam satu perikop ini banyak sekali tokoh yang disebutkan. Apakah memang Tuhan Yesus itu sengaja menggunakan tokoh-tokoh itu, atau sebenarnya ada maksud lain nih? Siapa sih yang sebenarnya dituju oleh Tuhan Yesus? Iya, benar. Jadi kita menemukan banyak sekali ya tokoh-tokoh di bagian ini, baik itu dari Matius, Markus, sama Lukas, itu juga kasih lihat ada banyak sekali tokoh. Nah, jadi kita coba lihat dulu ya, ada berapa tokoh di sini. Ada paling tidak ada 6 tokoh dari keseluruhan perumpamaan ini. Jadi siapa saja yang diumpamakan dari keseluruhan tokoh ini? Yang pertama adalah tuan pemilik kebun anggur, lalu kedua penggarap, ketiga para hamba-hamba sang tuan, terus ada anak tuan kebun anggur itu sendiri, ada tukang-tukang bangunan, terus ada batu yang dibuang. Nah, dengan kita tahu siapa saja tokoh yang dimaksud Tuhan Yesus di sini, sebenarnya kita jadi bisa menemukan clue. Ini Tuhan Yesus ini mau ngomong ke siapa? Nah, gitu. Jadi pertama nih, kita lihat kalau misalnya tuan kebun anggur itu sebenarnya merujuk kepada Bapa. Allah Bapa, betul. Lalu yang kedua, penggarap dan tukang-tukang bangunan itu merujuk kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dan pemimpin-pemimpin agama Yahudi lainnya. Sedangkan para hamba itu merujuk kepada nabi-nabi dan utusan Allah. Bahkan ada yang mengatakan ini merujuk kepada nabi-nabi yang dahulu, terus yang paling terakhir sampai kepada Yohanes Pembaptis. Nah, terus yang terakhir adalah anak tuan dan batu yang dibuang. Itu merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri sebenarnya.
Nah, dengan kita tahu siapa saja tokoh-tokoh yang diumpamakan Tuhan Yesus ini, kita bisa melihat jelas sebenarnya perumpamaan ini ditujukan kepada para pemimpin-pemimpin agama, yang ahli Taurat itu, orang Farisi, imam-imam kepala, ini ditujukan kepada mereka. Bahkan dalam ketiga Injil itu masing-masing penulisnya menutup dengan hal yang sama. Kalau pemimpin agama itu tahu mereka ini yang lagi diomongin, yang sedang disindir. Bener, bener banget. Nah, berarti kalau dapat kita simpulkan memang perumpamaan ini sangat spesifik ya, merujuk pada para pendengar saat itu, khususnya para pemimpin agama pada saat itu. Tapi apakah fokus dari penyampaian perumpamaan ini hanya berbicara tentang ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama, atau pengajaran ini untuk yang lainnya? Ya, memang benar ya, kalau kita lihat perumpamaan ini, kita lihat penggarap-penggarap ini punya sikap atau tindakan yang sangat menonjol, sangat kejam gitu ya. Jadi waktu kalau pembaca melihat bagian ini, oh ini sebenarnya menyoroti mereka nih, menyoroti bagaimana kejamnya para pemimpin agama. Nah, tapi ini tidak sepenuhnya salah. Tapi sebenarnya spot utama dari keseluruhan cerita ini adalah tuan pemilik anggur itu, para hamba, dan klimaksnya yang paling penting adalah sang anak atau batu yang dibuang, yang dimana sang anak atau batu yang dibuang ini merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi di sini Tuhan Yesus sebenarnya sedang membicarakan tentang penolakan yang dialami, penolakan terhadap Dia dan kematiannya yang sudah dekat. Betul. Nah, di bagian ini Tuhan Yesus itu juga sebenarnya memperlihatkan bagaimana sang Bapa itu dari sejak dahulu itu mengirimkan para nabi. Mulai dari perjanjian lama. Benar, sampai kepada perjanjian baru, yaitu Yohanes Pembaptis yang terakhir. Nah, itu memperlihatkan bagaimana Tuhan itu sabar banget gitu ya, mengirimkan utusan-utusannya supaya umatnya ini kembali kepada Dia. Umatnya ini tahu apa yang benar gitu. Nah, sampai anaknya sendiri datang, tapi kemudian para pemimpin agama ini yang sebenarnya berpengaruh untuk memberikan pengetahuan ke umatnya, memberikan pengajaran tentang iman, malah mereka yang menolak sang anak Allah itu. Mereka sendiri yang menentang Tuhan Yesus dan sebentar lagi membunuhnya. Seperti itu. Wah, kalau saya pikir-pikir ya, ternyata dari perumpamaan ini bukan hanya ditujukan kepada para pemimpin agama pada saat itu. Kalau secara aplikasi mungkin bisa jadi itu setiap dari kita. Kita bukan hanya para pemimpin agama gitu ya, bukan hanya para pendeta, para mentor, para leader gitu ya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali sama gitu ya, seperti para pemimpin agama saat itu. Kita sudah sering datang ke gereja, kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, tapi sama, sikap kita itu sama. Kita seringkali justru dingin gitu. Kita menolak kebenaran firman Tuhan, justru bahkan yang lebih parah kita menolak Kristus itu sendiri gitu. Iya, benar banget kok. Jadi itu aplikasi yang sangat baik, sangat real, dan itu relevan ya sama kita. Dan ada satu hal lagi yang penting dari bagian ini, yaitu yang sempat tadi saya juga sampaikan adalah Tuhan Yesus itu memperlihatkan bahwa Dia adalah Allah yang memberikan kesabaran itu sangat panjang gitu. Dan kesabaran ini adalah kesabaran yang sama yang diberikan kepada mereka yang menolak Allah, yang menentang Allah gitu. Jadi mari kita sebagai umat Tuhan yang diberikan kesempatan gitu ya, kesabaran sama Tuhan untuk ayo kembali lagi ke Tuhan, ayo bertobat, ayo berubah hidupnya. Mari kita menggunakan waktu yang masih diberikan ini sebaik-baiknya supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang menghargai anugerah Tuhan, menghargai keselamatan dari Tuhan. Dan biarlah melalui perenungan singkat kita pada hari ini, kita pun diajak sekali lagi, biarlah kita itu tidak menjadi pribadi-pribadi yang sama seperti para pemimpin agama waktu itu. Kita nggak menjadi, justru ketika kita tertegur, kita nggak menjadi marah gitu ya, kita justru memberontak gitu, tetapi justru kita mau melembutkan hati kita. Kita mohon pertolongan Roh Kudus untuk melembutkan hati kita, sehingga kita pun dapat menerima firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada program Amazing Grace selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.